Selamat pagi pemirsa, keselamatan berkendara di negeri ini seperti kurang dihargai. Masih banyak pengendara yang tidak mematuhi aturan. Budaya tertib lalu lintas menjadi barang langka di Republik ini. Contohnya adalah kecelakaan beruntun yang terjadi kemarin di gerbang tol Halim, Jakarta Timur. Kita tentu tidak ingin bahwa insiden ini akan terulang kembali, terlebih lagi di masa musim atau mudik lebaran kali ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di edisi hari ini, Kamis 28 Maret 2024, dengan tema Bereskan Tata Kelola Mudik bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua nanti bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, loh. Sehat ya Bang ya? Harus sehat. Harus menjelang sehat. Mudiknya. Menjelang mudik. Yang sehat adalah orang, mobil atau motor yang dipakai, lalu juga jalannya ya. Jalannya ya. Kita akan bahas itu, tapi sebelumnya Bang Gauden, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan oleh Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda. MK, Mahkamah Konstitusi, diminta progresif. Progresif ini artinya apa ini Bang Gauden? Ya, progresif itu yang dimaksudkan di dalam headline ini adalah bagaimana MK memutuskan progresif, seprogresif dia menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Oh. Di dalam beberapa kasus pemilihan kepala daerah itu MK membatalkan kemenangan bakal calon. Oh, pernah ya? Beberapa malah. Karena tidak memenuhi kriteria sesuai dengan undang-undang pemilihan kepala daerah. Bahkan ada juga di beberapa daerah itu oleh MK diputuskan untuk pemungutan suara ulang gitu. Oh, oke. Karena itu disarankan di sini agar Mahkamah Konstitusi lebih progresif, seprogresif menangani sengketa pilkada. Iya. Karena disebut-sebut bahwa sebetulnya kalau perselisihan hasil pemilihan umum harus ada angka yang dibuktikan bahwa angka itu tidak jadi masuk ke dirinya karena ada tindakan kecurangan begitu. Itu kan seperti itu, Bang. Ya, itu kan yang konvensional ya. Bahkan kalau pilkada itu kan ada persentase tertentu yang dibolehkan 2,5%. 2,5%, betul. Kalau yang Pilpres kali ini kan selisihnya jauh banget ya. Tentu yang dinarasikan atau yang disampaikan itu bagaimana hak-hak konstitusional rakyat menjaga kemurnian kedaulatan rakyat itu sendiri. Jadi basis itulah yang dipersoalkan pada Pilpres kali ini. Oke. Jadi hari ini ya rencananya ya akan dilanjutkan sidangnya, Bang ya? Ya, mulai dari kemarin, karena waktunya kan terbatas ya, hanya 14 hari kerja ya. Betul. Dan kita di dalam berita ini dikatakan bahwa MK akan menggabungkan katanya dalam satu waktu persidangan dua permohonan yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD ya. Karena ada kemungkinan jawabannya sama untuk kedua penggugat. Baik, kita tunggu nanti sama-sama jalannya persidangan ini untuk memastikan meningkatnya legitimasi pemilu kita. Begitu ya Bang ya? Betul sekali, tanpa ada legitimasi sulit mendapat dukungan rakyat pada pemerintahan berikutnya. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa, masih dari halaman 1. Ini terkait dengan mudik 2024. Korlantas ungkap ruas jalan rusak. Wah, ini kalau bicara ini saya langsung mengaminkan satu ruas jalan yang setiap hari saya lalui, Bang. Jalan tol Tangerang atau Jakarta Merak. Itu ada beberapa ruas jalan yang memang terus-terusan perbaikan. Bagaimana nih Bang Gauden? Ya, betul sekali. Itu yang disebut tadi di awal kita bicara tentang sehat ya. Betul. Jalannya juga harus sehat. Harus sehat. Karena dampak dari jalan ini yang menyebabkan banyak kecelakaan. Diharapkan, apalagi sekarang ini musim hujan ya. Musim hujan dan juga banjir di mana-mana. Benar. Karena itu diharapkan segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan fasilitas kelancaran mudik kali ini. Karena yang mau mudik itu banyak sekali ya. Iya, hampir 200 juta Bang. Ya. Hampir 200 juta. Lebih dari 72% rakyat Indonesia itu ingin mudik gitu. Betul. Dan persoalannya
kematian di jalan raya itu menempati urutan ketiga di Indonesia setelah HIV dan TBC ya. Oh, oke. Urutan ketiga itu kematian di jalan raya, karena itu jangan sampai mudik kali ini mati sia-sia gitu. Iya. Dan memang sampai tadi pagi pun saya masih melihat ada perbaikan di sekian ruas jalan, dan itu langsung membuat kemacetan itu Bang. Padahal sekitar jam berapa ya? Jam 5 pagi itu. Tapi kita harapkan bahwa perbaikan-perbaikan ini selesai sebelum arus mudik ya. Ya, yang dilihat Leo itu kan yang di dalam jalan tol ya. Oh iya. Di luar jalan tol itu lebih lebih banyak ini ya jalan berlubang-lubang gitu. Iya, mungkin karena namanya juga jalan arteri ya, jalan sampingan begitu ya Bang ya. Ya, mestinya itu menjadi sangat vital di dalam mudik ini. Baik, kita harap kemudian temuan Korlantas ini bisa ditindaklanjuti oleh segenap pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap jalan. Kita beralih ke halaman 3 pemirsa di kolom politik. Revisi Undang-Undang MD3, kebutuhan koalisi Prabowo Gibran. Undang-Undang MD3 ini kan salah satunya menempatkan partai yang mendapatkan suara terbanyak sebagai ketua DPR. Itu yang maksudnya akan direvisi atau seperti apa Bang Gaudens? Ya, kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang MD3 itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 ya, di pasal 427D itu kan tegas sekali dikatakan bahwa ketua DPR itu diisi oleh partai pemenang pemilu, atau bukan pemenang pemilu, disebutnya itu partai yang memiliki kursi paling banyak di DPR. Kursi paling banyak, artinya suara terbanyak gitu ya, kurang lebih begitu ya? Iya. Nah, sekarang ini berdasarkan hasil perhitungan sementara ya, PDIP itu kan dapat 110 kursi di DPR, Golkar 102 kursi di DPR untuk periode 2024-2029. Nah, kalau berdasarkan hitungan-hitungan kursi tersebut, itu artinya yang menjadi ketua DPR itu dari PDIP. Oke. Tapi kan ini agak sulit ya, kalau 4 partai yang sekarang mendukung Prabowo Gibran itu hanya mencapai 48,25% kekuatan di DPR. Karena itu posisi ketua DPR itu sangat penting. Strategis ya. Karena itu pintu masuk untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan-usulan pemerintah. Beberapa kader partai politik, terutama dari Golkar itu mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang MD3 sebelum ada pelantikan DPR 1 Oktober 2024. Ini kita harapkan ya jangan ya Bang ya, tetap saja dipakai Undang-Undang MD3 yang lama ya. Ya, karena pertandingan sudah berjalan, jangan mengganti aturan di tengah jalan gitu kan. Iya dong, biar kita masih tahu bahwa memang masih ada sesuatu yang kita masih bisa pegang begitu Bang ya. Betul. Bukan lagi ada ketidakpastian. Baik, kita langsung ke editorial pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Bereskan Tata Kelola Mudik. Kemarin itu ketika melihat berita kejadian ada tabrakan ya Bang ya, truk yang menyenggol banyak kendaraan di gerbang tol. Ini gerbang tol loh. Itu saya kaget juga karena kok itu bisa terjadi, dan kalau itu kemudian kita jadikan gambaran kewaspadaan, bahaya juga nih kita kalau di jalan, apalagi masuk ke arus mudik. Bagaimana Bang Gaudens? Ya betul sekali. Kalau kita lihat penyebab kecelakaan ya, 61% itu disebabkan oleh pengendara ya. Manusianya ya? Manusianya. Manusia dan karakternya. Oh, oke. Seperti yang terjadi di Halim itu kan, pengemudi itu dinyatakan oleh polisi bahwa tidak memiliki SIM gitu. Iya. Tapi kok bisa membawa truk. Apalagi pada antrian antrian di gerbang tol, mesti kan pelan-pelan ya. Harus ya, tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Iya. Itu artinya persoalan manusianya memang menjadi penting. Nah, selain 61% itu disebabkan oleh manusia, 30% itu ya akibat jalan gitu. Jadi jalannya rusak tadi, mesti diselesaikan sebelum mudik itu. Kemudian 9% baru terkait dengan kendaraan. Jadi akibat kendaraan itu kecil, cuma 90%. 61% itu akibat manusianya. Kalau kita melihat memang
secara kasar ya harus diteliti lebih lanjut. Kalau saya melihat Bang, makin abai pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas. Di jalan-jalan sekarang kita masih makin sering ketemu pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm. Sering beralasan bahwa saya menyetirnya hanya pendek kok jalurnya, katanya begitu. Ini kan menunjukkan bahwa kita makin tidak hormat lagi kepada aturan lalu lintas, Bang. Ya, jalan raya itu sejatinya cermin peradaban ya. Kalau mau lihat suatu bangsa itu beradab atau tidak itu, salah satu yang dilihat itu kepatuhan di jalan raya. Kalau di Indonesia ini kan orang saling saling mendahului tanpa mengikuti ketentuan aturan lalu lintas, naik sepeda motor untuk jarak jauh padahal itu bukan angkutan gitu ya. Dan naik sepeda motor juga bisa lebih dari 3 orang, juga tidak pakai helm. Tapi yang salah pengendaranya, yang disalah-salahin ya polisinya. Nah itu dia, ini polisi menjadi serba salah. Saya masih ingat juga Bang, di jalan tol, saya bilang Jakarta Merak inilah karena saya tiap hari lewat situ. Itu dulu saya ingat betul di lajur 4, lajur paling cepat, itu tidak pernah ada tuh bus atau truk kendaraan-kendaraan besar ada di situ karena mereka tahu persis mereka ada di lajur 1 dan di lajur 2. Tapi sekarang mereka sangat leluasa di situ karena juga ada sesuatu yang signifikan Bang. Hampir tidak ada mobil-mobil patroli jalan raya. Saya kembali lagi mundur, ternyata katanya karena dulu diduga mereka ada oknum-oknum yang melakukan pungli. Ini kan serba salah ini Bang. Ya memang serba salah, jadi tetap pada kepatuhan pengendara ya. Misalnya di jalur kanan itu kan mestinya jalur cepat. Paling cepat hanya untuk mendahului. Tetapi yang terjadi sekarang itu kan orang tuh berlambat-lambat di jalur kanan, betul. Padahal di kiri itu masih kosong gitu. Iya, dan akhirnya orang-orang lewat kiri atau bahkan bahu jalan Bang. Ya itu artinya budaya tertib berlalu lintas itu butuh advokasi yang terus-menerus, tidak cuma sekali. Oke, kita akan bahas itu Bang Gaudens, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 28 Maret 2024. Bereskan tata kelola mudik. Bereskan tata kelola mudik. Keselamatan berkendara di negeri ini seperti kurang dihargai. Lihat saja di jalan raya, masih banyak orang mengendarai motor tanpa memakai helm. Padahal benda itu jelas-jelas berguna melindungi kepala dari benturan seandainya terjadi kecelakaan. Begitu juga anak-anak dan remaja yang belum cukup umur, tapi dibiarkan bebas mengemudi tanpa surat izin. Padahal semua itu ada ketentuannya dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Budaya tertib lalu lintas menjadi barang langka di Republik ini. Celakanya, hal-hal semacam ini kerap kali diabaikan, dianggap sepele. Contohnya, kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang Tol Halim, Jakarta Timur kemarin. Kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan itu diduga dipicu oleh pengemudi truk yang ugal-ugalan. Sang sopir yang baru berusia 18 tahun dan tidak memiliki SIM ini menyenggol sebuah kendaraan terlebih dahulu sebelum menyeruduk sejumlah kendaraan lainnya yang sedang antre di gerbang tol. Meski tidak merenggut nyawa, insiden ini amat membahayakan dan murni karena kelalaian manusia. Kita tentu tidak ingin insiden semacam ini terulang, terlebih lagi di musim mudik Lebaran. Pemerintah telah menyiapkan armada angkutan mudik melalui jalan darat, laut, dan udara. Tujuannya agar semua warga yang hendak bersilaturahim ke kampung halaman dapat terlayani dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, bukan saja infrastruktur dan modifikasi rekayasa lalu lintas pada masa mudik saja yang perlu disiapkan. Hal justru mesti terus diingatkan ialah kehati-hatian dalam pelaksanaannya di lapangan. Cek rem kendaraan misalnya. Jangan sekadar formalitas dan dilakukan asal-asalan. Begitupun kapasitas untuk angkutan laut maupun barang harus betul-betul sesuai dengan ketentuan. Bahkan, kondisi dan kelengkapan skrup atau baut pun mesti betul-betul diperhatikan. Hal-hal ini mungkin dianggap kecil dan sepele, tapi dapat berakibat fatal jika diabaikan. Semua upaya ini tentu perlu koordinasi dan kesadaran dari semua pihak, baik aparat, pengusaha angkutan, maupun masyarakat sebagai pengguna.
Kesadaran untuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain mesti diutamakan. Selain kesadaran dari setiap individu, kelancaran mobilitas masyarakat ini juga tergantung dari berbagai infrastruktur penunjang, terutama jalan. Pemerintah harus memastikan semuanya betul-betul kondusif sehingga aman dan nyaman dilalui. Kesiapan pemangku kepentingan dalam mengantisipasi sejumlah potensi risiko yang dihadapi para pemudik mesti dilakukan dengan baik berdasarkan pengalaman tahun lalu. Faktor alam, terutama terkait cuaca yang belakangan tidak menentu, juga harus menjadi pertimbangan. Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik. Banjir yang kini terjadi di sejumlah daerah tentu juga patut segera dicarikan solusi, termasuk kondisi pasca banjir yang menyebabkan jalan rusak di sana-sini mesti disiasati dengan cakap dan serius. Begitu pula wilayah lainnya yang belum tergenang harus siap memitigasi. Jangan sampai derasnya arus sungai bertemu dengan derasnya arus mudik yang ujung-ujungnya dapat mengganggu dan mengancam keselamatan kita bersama. Karena itu, pemerintah mesti terus menginformasikan kepada publik sejumlah hal penting. Misalnya, kondisi jalan, titik-titik rawan macet, dan jalan alternatif. Karena sekarang musim hujan, juga perlu disebarluaskan daerah rawan longsor. Intinya segala sesuatunya harus disiapkan sebaik mungkin karena mudik sejatinya adalah ritus sosial dan juga budaya, bukan upacara untuk meregang nyawa. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau bertanya juga dulu Bang Gaudens. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Ya, Mas Agus, untuk kesekian kalinya kemarin kita kaget melihat kejadian tabrakan ya di gerbang tol Halim, Jakarta Timur. Setelah ditelusuri ternyata supir truk itu baru berusia 18 tahun, tidak punya SIM, dan kelihatannya juga memang tidak mengerti ya aturan lalu lintas. Kalau kita kaitkan ini dengan kesiapan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik, hampir 200 juta orang akan bergerak, mungkin sebagian besar adalah menggunakan kendaraan di jalan darat. Apakah kemarin itu bisa jadi early warning begitu Mas Agus? Atau itu hanya kejadian satu saja, tidak bisa menjadi gambaran umum? Bagaimana menurut Anda? Wah, itu mah sudah tahunan, puluhan tahun ya tidak berubah. Karena semakin worse, karena penduduk semakin banyak dan juga kendaraan semakin banyak. Dan itu sudah terjadi berkali-kali kan. Dan kita semua paham bahwa semua kecelakaan itu bukan hanya soal orangnya, tetapi soal bagaimana pemilik kendaraannya misalnya. Ya kan? Itu tidak pernah disentuh, sama kayak pilot tidur. Kok yang dipecat cuma pilotnya, kok perusahaannya tidak kasih sanksi gitu loh. Kenapa dia bisa terbang ngantuk, itu kan juga harus regulator harus memperhatikan. Ini sama. APH juga tidak punya tanggung jawab, kan kelihatan toh anak kecil gitu. Dan ini bukan ini ratusan mungkin ribuan orang-orang supir, karena gini, angkutan umum termasuk barang dan manusia itu sudah kekurangan sopir. Sopir nggak mau lagi kerja, orang nggak mau lagi kerja jadi sopir karena sampai duitnya nggak ada. Makanya sekarang kelihatan itu dulu mungkin kenek atau mungkin tukang ganjil roda itu gitu Mas. Jadi sistem ini yang harus dibetulkan gitu. Mas Agus, kalau kita mau jangka pendek dulu ya, kalau kita meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap aturan lalu lintas, bicara jalan tol itu selama sekian lama terakhir saya melihat mobil PJR itu amat sangat jarang ya, sehingga akhirnya pengendara itu lebih cenderung sembarangan. Setuju tidak Mas Agus kalau kemudian patroli jalan raya itu harus lebih digencarkan lagi? Begini, kan sudah Kapolri perintahkan tidak lagi ada penegakan hukum di jalan. Semua pakai etle. Tapi etle-nya kameranya mana? Kemudian identification kendaraannya kan orang dijual tidak balik nama.
Itu kan nggak bisa pakai etle. Itu udah berkali-kali, mungkin Anda bisa lihat web saya, bahwa itu sudah saya sampaikan. Jadi sekarang ini ada penegakan aparat hukum, dalam hal ini kepolisian, itu tidak bekerja sama sekali dengan semestinya. Kan harusnya kan kelihatan, sopir kalau ada patroli, kan kelihatan sopir kecil di stop, ditilang. Lalu perhubungan mencabut izin truknya. Tapi kan nggak bisa, yang punya truk siapa? Aparat hukum juga, aparat Pemda juga, mau gimana? Jadi kita akhirnya hanya akan berputar-putar di masalah klasik ini, Mas Agus. Makanya waktu saya dihubungi bicara di Metro, saya udah males sebenarnya, karena nggak ada perbaikan. Janganlah. Soal odol misalnya, kan nggak beres-beres sampai hari ini. Kan overdimension, overloaded ya? Iya, kan kalau begitu ditilang, yang punya kendaraan datang ngirim aparat dengan senjata laras panjang, kan ada itu terjadi. Jadi nggak bisa, kalau kita bicara dengan Menhub, pasti Menhub juga pusing. Kalau jangka sangat pendek menjelang mudik Lebaran, apa yang kira-kira bisa dilakukan, Mas Agus, oleh kepolisian, oleh Kementerian Perhubungan untuk memastikan mudik dan Lebaran ini aman? Ya sekarang gini aja, penegakan hukum saja. Kan nanti ada pembatasan truk, lakukan. Begitu itu juga jangan hanya supirnya, karena supir itu hanya menyetir kendaraannya. Yang punya barangnya itu harus kalau nggak putus itu. Ini satu sekecil aja. Ini yang termonitor karena di Jakarta. Coba di daerah di Kalimantan, di Sulawesi, itu lebih sadis itu. Iya. Baik, kita harapkan ada perbaikan. Mungkin jangka pendek yang paling penting dulu, dan kita jangka panjang. Kita berdoa saja lah. Berdoa hati-hati saja, karena kita nggak tahu tiba-tiba ditabrak. Karena kalau nyetir di belakang ada truk sama di depan ada truk, itu hati-hati, itu aja. Iya. Baik, terima kasih Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, sudah menjelaskan kepada kami. Selamat pagi, Mas Agus. Pagi. Masalah-masalah yang barusan disampaikan oleh Mas Agus Pambagio, Bang Gaudian, semuanya kelihatannya banyak orang sudah tahu. Tapi kan kita tidak bisa menyerah kepada keadaan seperti ini. Bagaimana, Bang? Ya, karena itulah kita meminta negara untuk membereskan tata kelola mudik, ya, walaupun persoalannya selalu persoalan klasik. Jadi tetap pada manusianya. Tadi saya katakan kecelakaan di Indonesia itu 61% itu akibat manusianya. Pengemudinya ya? Pengemudinya. Jalan itu cuma 30% dan 9% itu akibat kendaraan, misalnya remblong atau apa. Ya remblong juga tetap karena manusianya juga kurang memperhatikan kendaraannya. Karena itu terkait dengan mudik, kita harus mengatakan biarkanlah para pemudik itu bergembira pulang ke kampungnya dengan selamat dan kembalinya dengan selamat. Kalau kita lihat misalnya mudik 2024, akan terjadi puncak mudik itu H-2 ya. Jadi sekitar tanggal 8 itu 8 puncaknya. Dan puncak balik itu kan tanggal 14. Ini kan sudah diperkirakan yang mestinya di jalan itu sudah ada pengamanan-pengamanannya. Nah, cara mengamani bagaimana? Kepolisian sudah bekerja keras, Kementerian Perhubungan juga sudah bekerja keras, sudah mengatur skenario-skenario. Nah, yang paling penting itu semua skenario itu bisa diterapkan pada saat terjadi mudik nanti. Misalnya bagaimana harus apakah memberlakukan ganjil genap sampai di tempat tujuan, itu juga perlu dipertimbangkan. Kapan waktunya yang tepat untuk berangkat mudik, pagi hari kah atau malam hari? Kalau terlalu malam juga kan bisa ngantuk di jalan. Kalau ngantuk jangan memaksakan diri. Jadi lagi-lagi pada faktor manusianya. Mudik kali ini cukup banyak peminatnya dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan surveinya Kementerian Perhubungan itu kan 71,7% itu orang ingin mudik pada kesempatan kali ini. Dan paling banyak itu hampir 82% itu orang-orang di Jabodetabek itu ingin pulang kampung gitu ya. Ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga sebagian mungkin ya. Betul. Karena itu memberikan advokasi kepada para pemudik terus-menerus itu jangan pernah bosan, dan itu yang mesti dilakukan. Baik. Tadi terkait dengan jumlah aparat yang ada di lapangan, Bang. Kalau saya pribadi sih berpikir betul bahwa tilang elektronik itu adalah satu langkah modern.
tapi kelihatannya melihat pengguna jalan, terutama di jalan tol, itu masih harus dalam tanda petik ditakut-takuti dengan kehadiran aparat. Apakah kemudian itu juga bisa dilakukan dalam waktu singkat? Kita akan jeda dahulu, Bang Gaudens, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Gaudens, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, Pejaten tepatnya, Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Golden. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong? Ini kemarin kita kaget juga, saya minimal kaget Bu melihat apa yang terjadi di gerbang tol Halim. Iya. Tapi pertanyaannya adalah kita kemudian belajar dan memperbaiki keadaan itu atau kemudian hanya melihat itu sebagai satu peristiwa saja. Menurut Ibu Ong seperti apa? Iya, pelajaran yang sangat berharga Bang Leo. Karena apa? Pengemudi ini tidak punya SIM, satu. Kedua, dia membawa kendaraan truk. Nah, lalu ini pengemudi masih umur 18. Iya. Ini bagaimana Bang Leo? Di mana pejabat perhubungan, di mana polisi lalu lintas, kok sampai membawa kendaraan yang tidak mempunyai SIM? Itu satu Bang Leo. Kedua, Ibu juga heran, kenapa menjelang Idul Fitri, menjelang orang mudik, baru akan diperbaikin itu jalan raya. Kenapa enggak? 11 bulan Bang Leo. Mungkin karena anggarannya baru turun Bu. Ini kan kita ada di bulan 3 ya, bulan Maret ya. Biasanya kan katanya gitu Bu, di Januari Februari memastikan baru mengucur anggaran di Maret April. Katanya begitu Bu. Mungkin betul, ya, Bu Ong. Mungkin ya, betul. Jadi tentunya pemerintah sudah memprediksi. Oh ya, masyarakat aku ini akan mudik. Seperti Bang Leo mau mudik ke Medan, saya mau mudik ke Jogja. Lalu kenapa saat-saat momen yang diharapkan rakyat Indonesia baru bergerak ya? Nah itu dia. Saya juga tidak. Loh kan banyak kan petugasnya, banyak stafnya. Apakah tidak bisa memprediksi dari awal? Lalu masyarakat budaya Indonesia ingin mudik bareng-bareng nih loh boleh. Jadi kenapa tidak dari awal-awal? Kalau saya nggak suka rame-rame di jalan raya. Bu Ong, kalau dalam waktu dekat Bu, setelah melihat apa yang terjadi, Ibu optimis tidak bahwa segenap stakeholders ini masih bisa memperbaiki keadaan Bu, sehingga menyiapkan jalan-jalan dan juga semua jalur transportasi mudik lain aman Bu? Masih optimis tidak Bu Ong? Ya, saya optimis. Ya mudah-mudahan, tetapi dengan adanya cuaca Bang Leo, yang membuat kita sedih. Cuaca itu yang hujan terus-menerus, lalu longsor dan sebagainya. Masyarakatnya tidak tertib berkendaraan ini loh Bang Leo. Saya paling benci itu apa Bang Leo? Apa Bu? Kalau di jalan raya dia pakai lampu yang soplik, apa sih namanya? Yang
terang itu Bang, itu rotator kan ya? Iya, membuat kaget pengemudi kan Bu. Iya, iya. Kecepatan di jalan raya itu kan minimal berapa? 80 kan? Iya, kalau di jalan tol 60 Bu. Oh, malah 60 lagi. Iya. Kapan nyampenya? Oke. Lalu lampu yang menyilaukan itu kan membahayakan. Baik. Nah inilah kemana perhubungan kemana kendaraan yang PRJ ini? Segenap stakeholders harus bekerja lebih keras begitu ya Bang ya? Udah tahu kan Bang Leo. Baik. Momen-momen ini gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gauden. Selamat pagi Pak John. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, bereskan tata kelola mudik ya, ini rutinitas ya, kita tahunan. Kalau saya tidak salah, ada 4 kali saya ikut di 4 tahun berarti. Ya, kita membedah ini masalah mau mudik nih. Ya. Jadi begini Bung Leo ya. Iya Pak. Kita ini tidak ada kalau saya tengok trennya tidak ada naik ya, untuk tata kelola pemudik ini. Coba bayangkan, kita tinggal hari aja baru sekarang masih bersibuk. Muncul kata apa tadi? Apalagi kata apa tadi Pak Agus tadi itu. Pak Agus malah dia dah patah semangat ya. Padahal dia orang pakar misalnya apa nih yang bisa diambil lah dia. Masalah yang tidak ada SIM. Masyarakat dia ini sama di Bung Leo 50-50 ya. Aparat dengan masyarakat kita. Contoh ya, kita terlalu banyak kita mengeluarkan uang negara ini untuk menciptakan polisi lalu lintas, perhubungan ini untuk menjaga keselamatan pengemudi, penumpang begitu. Tapi ini kan masyarakat kita abai masalah SIM aja apa? Polisi ini padahal dia menjaga masyarakat jangan pecah kepala, jangan gitu. Tapi ini terkenal dicemoohkan. Nah, jadi begini, kebetulan kami di Kepri, ya. Saya juga ikut menyuarakan juga mulai pada itu ya. Contoh kami kan sini kan banyaknya angkutan laut Mulyo dengan udara kan. Kita dorong ya instansi terkait, tentu perhubungan, detailnya kan di pasar bandar. Dong dicek, ya udah dijalankan, alhamdulillah dijalankan itu. Berapa sebulan yang lalu dia udah mulai. Kapal-kapalnya memang tak laik yang memang disuruh perbaiki gitu. Disuruh sesuai dengan standarnya. Begitu juga. Apalagi kita kemarin kan dikejutkan lagi kejadian di tol itu. Kejadian apa lagi kemarin tuh kita yang dikejutkan lagi tuh. Masalah pilot tidur dari Kendari ke Jakarta. Penerbangan itu ya tertidur. Yang sangat dibutuhkan. Coba bayangkan 100 juta lebih yang akan bergeser, Mulyo. Keselamatan ya itu yang kita Baik. Itu aja Bung Leo, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Gaudentius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Siap untuk mudik ini Bu? Silakan Bu. Ibu nggak mudik. Anak-anak yang datang kemarin. Tentunya. Iya. Bung Leo, semuanya tata kelola yang diperbaiki ini tentunya Ibu ingat sekali dari berpuluh tahun lalu adalah untuk zero macet, zero kecelakaan, dan zero kejahatan. Pernah Ibu dengar wawancara pengemudi di luar negeri itu sudah usianya udah 80 tahun, ditanya kok bisa selamat sampai umur sekian tidak pernah mengalami kecelakaan? Jawabannya apa? Bu? Tidak pernah sekalipun saya melanggar aturan. Nah, iya. Dan Ibu juga takjub lihat waktu ke Australia itu tamu yang menerima Ibu itu kedatangan ayahnya umur 80 lebih masih berani untuk mengemudi. Ibu takjub sementara mereka merasa biasa-biasa saja. Karena itulah mereka taat aturan. Beda lingkungannya Bu dengan di kita. Beda lingkungan dengan di Indonesia. Nah itu. Coba kemarin yang 7 kendaraan
di Halim. Berapa saja pelanggaran aturan yang terjadi. Baik. Kenapa bisa? Nah, karena mereka hanya takut dalam tanda kutip kalau ada polisi, bukan kalau ada aturan. Iya, betul. Nah, menjelang Lebaran ini kita lihat ada posko-posko untuk tempat istirahat begitu, posko ketupat dan biasanya, iya. polisi mulai bersiap-siap ya. Sementara setiap saat tidak ada itu pos polisi di mana-mana, tapi tidak ada penghuninya dalam tanda kutip. Iya. Di Cirebon sendiri, Bung Leo, ini satu aja, Bu. Ini terakhir. Ada lampu lalu lintas keluar jalan tol itu seumur-umur nggak pernah hidup tidak lampu lalu lintasnya. Iya. Sementara pos polisinya megah, bagus, ber-AC. Itu Ibu Indra sebaiknya minta kepada anak atau cucu, Bu, untuk memfoto lalu diposting di media sosial. Biasanya sih cepat, Bu, langsung diperbaiki, Bu. Oh, begitu ya. Oh, biasanya. Iya. Nah, kita itu katanya giar untuk penghasilan ogah itu. Iya. Nah, sekarang kita lihat apakah menjelang Lebaran ini lampu lalu lintas itu akan berfungsi diperbaiki atau tidak. Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Ibu Indra masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Ya, Bung silakan, Leo Pak. dan Pak Gaudensius, bereskan tata kelola mudik. Saya izin dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, memberikan masukan. Dan pertama, turut prihatin, turut berduka cita atas kejadian yang terjadi di gerbang tol Halim yang baru kemarin. Nah, kemudian keselamatan jalan merupakan isu yang cenderung mengemuka di tiap tahun. Nah, oleh sebab itu kami dari pelosok menghimbau bagi warga masyarakat yang memiliki jalan yang paling bagus, mari kita hargai, hormati 5 pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan 1, manajemen keselamatan jalan 2, jalan yang berkeselamatan 3, kendaraan yang berkeselamatan 4, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan 5, penanganan pra dan pasca kecelakaan. Kita tidak minta ada kecelakaan. Nah, kami sudah melaksanakan. Kita berharap semua pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota harus melaksanakan bagian-bagian dari pilar umum rencana nasional ini. Kami berterima kasih untuk Polda Kaltara, Polresta Kabupaten Bulungan, dan Dinas Perhubungan. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Kalau kita melihat banyak masalahnya ya Bang Gaudensius. Tapi kalau kita memprioritaskan mana yang harus segera diperbaiki dalam waktu sangat dekat untuk menyiapkan arus mudik, apakah memang kita minta polisi dan Kementerian Perhubungan, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, atau kita harapkan ya sudah para pemudik saja yang kemudian mematuhi aturan? Ya, kalau kita berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan itu, hampir sebagian besar orang itu ingin naik kereta api ya, di Jawa ya. Itu angkanya itu besar sekali, sekitar 30%. Disusul dengan bis ya. Bis itu ada sekitar 19%. Baru orang dengan kendaraan pribadi. Nah, ini yang saya mau soroti, 16% lebih itu ingin mudik dengan sepeda motor. Masih naik sepeda motor masih ada yang ingin mudik dengan sepeda motor. 16% itu banyak kan Bang? Ya, justru itu. Nah, karena itu kita berharap perjalanan mereka itu benar-benar hati-hati. Sebaiknya tidak menggunakan sepeda motor karena pemerintah, terutama BUMN itu sudah menyiapkan mudik gratis. Dan banyak juga BUMN yang mengambil partisipasi di dalam mudik gratis itu. Daripada membawa motor ke kampung tetapi keselamatan tidak terjamin, mending naik kereta api, bis, atau
angkutan umum lainnya. Itu yang paling ideal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan di jalan rayanya. Tentu yang pertama di jalan raya itu jalannya dulu yang bagus ya. Tadi disorotin misalnya oleh Ibu Indra dan lain-lain terkait dengan perbaikan jalan kok jelang mudik aja. Ya kita berprasangka baik bahwa perbaikan jalan itu dilakukan secara rutin. Hanya yang terekspos itu menjelang mudik. Iya benar juga. Akan tetapi di tempat lain, dalam kasus yang lain, banyak juga yang menganggap perbaikan jalan itu sebagai proyek itu. Jadi ada keuntungan di sana itu. Nah hal-hal seperti ini yang perlu diantisipasi. Kita berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sejak dini sudah melakukan antisipasi dengan skenario-skenario yang terkait dengan pengamanan di jalur mudik. Dan mudah-mudahan di jalan raya nanti siapapun yang mudik tetap mematuhi instruksi petugas di jalan sehingga mudik itu lancar gitu. Baik. Kita harus jeda kembali Bang Gaudenz dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudenz, kalau jangka pendek, amat sangat pendek, apa yang harus dipastikan supaya kemudian arus mudik ini dan balik tentunya itu meminimalkan kecelakaan, Bang? Ya untuk meminimalkan kecelakaan itu pertama-tama itu kesadaran pribadi dari mereka yang mudik gitu ya. Mengambil waktu yang tepat untuk mudik dan memilih kendaraan yang tepat juga supaya bisa sampai di tempat tujuan. Di samping itu sarana jalannya dan kendaraan umum itu harus dipastikan sudah bagus semuanya. Dan paling penting lagi patuhi seluruh aturan-aturan mudik. Di luar itu yang ingin mau saya katakan sebaiknya para pemudik juga tetap memperhatikan informasi cuaca ya. Jangan sampai berangkat pada cuaca yang kurang baik gitu. Sehingga mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Kita harus mengakui bahwa dari tahun ke tahun pengelolaan mudik itu sudah semakin baik. Diindikasikan dari jumlah kecelakaan yang terus menurun. Mudah-mudahan kali ini walaupun angka tertinggi yang ingin mudik sejak pandemi, kita berharap pengelolaan mudiknya tetap berjalan dengan baik, sehingga jalan raya itu bukan untuk mengantar nyawa gitu. Pemerintah daerah juga kita harapkan bergerak maksimal ya Bang ya, karena ada sempat selentingan mengatakan kebanyakan kepala daerahnya penjabat ini, kesungguhannya kurang nih kelihatannya, katanya begitu Bang. Ya kepala daerah sih lebih banyak berinovasi juga sih ya. Yang mereka siapkan tuh bukan fasilitas kelancaran mudiknya, tetapi bagaimana mereka yang mudik itu menjadi turis domestik, sehingga yang didandan di daerah itu objek wisatanya, bukan fasilitas untuk memperlancar mudik gitu. Untuk pihak kepolisian Bang, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi saya berharap, apakah kita bisa meminta untuk misalnya memperbanyak patroli di jalan, ya di jalan tol deh prioritasnya Bang, bagaimana Bang? Ya kalau kebiasaan kepolisian selama ini, pada saat mudik itu malah mereka nggak pernah pulang rumah gitu loh. Bertahan di jalan itu. Menjaga terus. Dan itu bisa dipastikan kali ini juga seperti itu. Untuk para pemudik Bang, apa yang kita mintakan supaya kemudian ya juga berkontribusi Bang? Ya mudiklah dengan bergembira gitu. Dan bergembira juga sampai rumah, walaupun di jalan itu banyak kendala gitu ya. Anggap aja itu bagian dari nostalgia, tradisi dinamika. Mudik. Karena kata mudik. Orang tuh kalau tidak macet bukan mudik namanya. Nggak kerasa katanya. Nggak kerasa mudik ya. Tetapi kita katakan
utamakan keselamatan di jalan raya itu penting. Baik, kita harapkan bahwa apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan ke perbaikan tata kelola mudik dan balik lebaran bisa berjalan dengan aman. Bang Gaudensius Suardi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, selain kesadaran dari setiap individu, kelancaran mobilitas masyarakat juga tergantung dari berbagai infrastruktur penunjang, terutama jalan. Pemerintah harus terus menginformasikan kepada masyarakat sejumlah hal penting, misalnya kondisi jalan, titik-titik rawan macet, dan juga jalan alternatif. Karena sekarang musim hujan, juga perlu disebarluaskan daerah-daerah yang rawan longsor. Intinya, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, karena mudik sejatinya adalah ritual sosial dan juga budaya, bukan upacara untuk meregang nyawa. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.